Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya dari tim analitik. Di sini saya akan memaparkan PPT saya. Judul saya, karakterisasi tanaman kaktus, Optunia ficus indica, Desa Merisu, Kecamatan Bikumi Selatan sebagai bahan dasar biokoagulan. Latar belakang kaktus pir berduri Optunia ficus indica merupakan salah satu jenis tanaman yang mempunyai potensi sangat besar. Tanaman ini juga mengandung pigmen yang berfungsi sebagai pewarna alami makanan. Selain itu, juga tanaman kaktus ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan olahan makanan, tetapi lendir yang terdapat pada kaktus pir berduri ini mengandung berbagai zat aktif seperti senyawa golongan flavonoid yang memiliki aktivitas antibakteri yang berguna untuk penyembuhan beberapa jenis penyakit seperti penyakit pneumonia dan infeksi pada luka. Tanaman kaktus pir berduri ini juga mengandung senyawa-senyawa organik yang dapat dijadikan sebagai bahan koagulasi. Tanaman kaktus pir berduri ini mengandung asam galakturonat, rhamnosa dan silosa arabinosa dan galaktosa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan koagulan dan proses pemurnian air. Misalnya dalam menurunkan kekeruhan air menggunakan lendir yang terdapat dalam kaktus pir berduri tersebut. Tujuannya itu untuk karakterisasi sifat kimia dan fisik. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan apakah lendir kaktus dapat berpotensi sebagai biokoagulan. Tinjauan pustaka, kandungan kimia dan senyawa aktif. Kaktus pir berduri memiliki lendir yang mengandung D-gluktosa, D-galaktosa, L-arabinosa dan D-hiklosa dan D-galakturonik dan glukuronik asid. Kaktus pir berduri ini juga mengandung protein molekular massa 6,5 kDa dan setelah diisolasi menjadi kombinasi berupa filtrasi gel, kromatografi dan melalui tahap HPLC. Selanjutnya terdapat 8-85% W/W kandungan gula dan 0,98% W/W adalah pentosa. Kaktus pir berduri ini juga menghasilkan flavonoid, quercetin, dihidroksitin dan quercetin 3-metil. Pada getah kaktus terdapat senyawa L-arabinosa, D-galaktosa dan L-arabinosa dan D-hiklosa dan galakturonik asid. Lendir kaktus yang terdiri karbohidrat kompleks dan gula memiliki karakteristik aktivitas permukaan yang unik yang menjadikan kandidat yang ideal untuk meningkatkan spesifik, membuat emulsifikasi dan untuk mengurangi kekeruhan air dan tegangan permukaan cairan polaritas tinggi. Pemanfaatan kaktus. Bagian dari kaktus yang dimanfaatkan berupa batang, daun, dan buah. Dapat digunakan langsung secara tradisional maupun dalam bentuk ekstrak. Kalau pada getah kaktus itu digunakan untuk penyembuhan luka luar atau sengatan serangga dan dapat memisahkan bakteri air yang tercemar dalam berbagai biokoagulan atau penjernih air. Sedangkan pada centong kaktus dimanfaatkan sebagai biokoagulan dan kekeruhan air sebagai antioksidan dan antibakterial. Centong kaktus yang akan kaya flavonoid yang merupakan salah satu kelas terbesar di senyawa polifenol dan berfungsi sebagai antimikrobial, dan quercetin dan nariginin yang merupakan turunan dari flavonoid yang dilaporkan sebagai penghambat pertumbuhan. Metodologi penelitian. Bahan yang digunakan yang pertama itu adalah kaktus.
Tanaman kaktus ini sebagai bahan dasar biokoagulan. Tanaman kaktus yang digunakan itu adalah bagian lendir kaktus. Yang kedua itu loyang. Loyang ini untuk menyimpan tanaman kaktus yang sudah dipotong atau lendir kaktus. Yang ketiga itu timbangan analitik. Timbangan analitik ini untuk menimbang kaktus atau lendir kaktus. Yang berikut adalah pengukuran konduktivitas. Pengukuran konduktivitas adalah untuk mengetahui banyaknya ion-ion yang terlarut dalam air atau banyaknya mineral yang terlarut. Parameter yang berikut adalah parameter kualitas air. Parameter kualitas air ini dibagi menjadi tiga, yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Yang pertama itu parameter fisika. Parameter fisika ini dibagi menjadi 7. Yang pertama itu cahaya, suhu, kecerahan dan kekeruhan, warna, konduktivitas, padatan total, terlarut dan tersuspensi, dan salinitas. Yang kedua itu parameter kimia. Parameter kimia itu dibagi menjadi 7, yaitu pH dan asinitas, potensi redoks, oksigen terlarut, karbon dioksida, alkalitas, kesadahan, dan bahan organik. Yang berikut itu adalah parameter biologi. Parameter biologi itu adalah mikroorganisme, mikropatogen. Yang berikut adalah metode yang digunakan itu adalah FTIR. Pada sampel yang bisa dianalisis dengan FTIR adalah sampel yang berbentuk lendir. Oleh karena itu, ekstrak lendir kaktus dikeringkan dalam water bath pada suhu 50 derajat Celcius. Penggunaannya FTIR diawali dengan menggerus sampel bersama-sama dengan senyawa halida anorganik yang memiliki ikatan ionik sehingga tidak akan menyerap sinar inframerah karena tidak ada vibrasi molekul di dalamnya. Sekian dan terima kasih.